Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah... Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai zona hitam atau kategori sangat berbahaya COVID-19. Pemirsa, penambahan kasus positif COVID-19 masih terus terjadi. Berdasarkan data harian yang dipublikasikan, mengumumkan tambahan 1.687 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi, total kasus positif corona sekolahnya tuh ketat banget, disiplin banget, bagus buat siswa-siswinya, dan ilmunya itu banyak banget menurut gua. Terus sekolahnya asik juga sih, maksudnya kita jadi lebih agamis gitu daripada sekolah yang lain. Alhamdulillah gue semenjak dari sini tuh gue jadi rajin sholat, rajin sembahyang lah, intinya rajin mengaji. Karena gue sekolah di sini, gue bangga banget jadi salah satu bagian murid SMK Negeri Kota Bekasi ini. Makasih banyak. Banyak cerita suka dukanya sih. Sukanya kita punya cerita lah saat kita gede nanti. Kita ceritakan anak-anak nih, Bapak SMK begini. Kalau dukanya ya gitulah, kalau kita gini dikit diomongin. Ya gua masih biasa aja, gua tuh orangnya enjoy. Pinospe. Kalau gua di sini ngetahui banyak belajar tentang organisasi, tentang itu abarnya ketemanan, solidaritas. Kesan gue sekolah di sini tuh pertama itu gue jadi punya teman-teman baru yang asik gitulah, yang bisa lebih ngertiin gue, terus bisa dapat ilmu yang lebih baik lah, lebih baik dari sebelumnya.
gue jadi punya teman-teman yang konyol, gue jadi punya teman-teman yang bisa dikenang kalau ntar sukses, oke? Menurut saya di sini kekeluargaannya dapat banget, mulai dari gurunya, Eskulnya. ya, mulai dari cara ngerangkul murid-muridnya, mendidik murid-muridnya, itu kerasa banget sumpah. Semoga menjadi sekolah yang unggulan lagi, terbaik, terutama buat adiwiyatanya. Tolonglah gitu, pohon-pohonnya jangan ditebangin terus gitu. Karena menurut gua kita lebih butuh pohon daripada kita butuh desain-desain yang modern gitu. Menurut gua seperti itu sih. Ya. Thank you. Pokoknya angkatan ini paling gokil dah. Pokoknya angkatan 14 sudahlah, gue mantep percobaanmu. Oke. You paint a picture in my mind. You wanna leave it all behind. In a world that's turning all the time, nothing could stop me before your eyes. Paham nggak? Nah ya gitu. Let it die. I can feel you when you're not around. When the night gets cold, I won't be alone. We won't be Kesan kalian selama sekolah di SMK Negeri 2 ini apa sih? Sebetulnya nih. Lu dulu aja, ladies first. Jadi yang paling berkesan buat gue tuh waktu gue kelas 10 hari pertama masuk itu gue sama teman-teman kelas gue main judi kan. Sebenarnya nggak judi Uno, tapi guru sini tuh bilangnya judi. Jadi kayak semakin jelek lah kelas gue di mata satu sekolah ini kan. Terus keciduk gue dibarisin tuh di kolam ikan, gue disuruh berendam. Terus gue deg-degan aja, yang gue pikirin tuh baju gue putih ntar kotor, mak marah gimana ya, bodo amat lah gitu kan ya. Ternyata setelah disuruh berdiri tuh gue cuma disuruh bersihin masjid doang sih. Ya, kalau gue sebenarnya ada kaitannya juga sama itu kolam ikan, tapi bedanya jadi kolam ikan sini tuh buat tempat penganiayaan ya. Jadi
Memang kayaknya. Jadi kalau gue waktu itu ingat banget gue kelas 10 di hari Jumat ada pelajaran agama Pak Asep kan. Gue belajar di masjid tuh. Jadi waktu itu kelas belajar di masjid, dikasih tugas sama Pak Asep, ditinggal. Ada pesan Pak Asep. Pak Asep pesan, ini tugas dikerjain ya, jangan kemana-mana sebelum saya balik lagi. Salahnya gue sama teman-teman gue itu setengah kelas itu gue bukan yang ngerjain tugas, malah ngeliatin ikan. Gak ada kerjaannya banget loh. Iya, makanya gue ngeliatin ikan di kolam kan. Udah gitu keciduk sama Pak Asep. Pak Asep itu, woi ngapain di situ? Lu masuk. Terus ketahuan sama Pak Asep. Terus akhirnya gue sama teman-teman gue yang setengah kelas itu disuruh nguras kolam. Sampai lu bayangin hari Jumat tuh, jadi abis pelajaran Pak Asep, gue pelajaran matematika Bu Lina waktu itu. Matematika gue nggak boleh masuk karena emang pakaiannya kotor terus bau ya. Terus lu mikir gak sih, hari Jumat cowok kan otomatis sholat Jumat kan. Lu sholat Jumat terus baju lu tuh bau kolam ikan gitu ya. Iya, gimana sih? Pokoknya gitulah di sini tuh adalah kesan-kesan gue selama di sini gitu. Adalah. Kayak siapa tuh siapa? Lu siapa bang? Gue ya, kalau gue jujur kalau yang ini yang benernya ya, maksud gue yang bener-bener ngasih ilmu gitu Pak Arif. Pak Arif tuh guru apa di situ? Jadi dia tuh waktu kelas 10, kelas 11 dia balik kelas 2. Terus dia juga guru produktif TSM, terus tapi dia juga aktif kadang-kadang ke TKJ juga. Jadi kenapa gue bilang guru itu paling ngasih ilmu banget ya ke gue? Yang pertama, dia itu ilmunya nggak cuma tentang motor, tapi juga tentang komputer gitu-gitu juga dia. Ya berarti multi talent lah gitu. Terus juga kayak ngasih motivasinya juga bagus gitu loh. Terus ini Kalau gue tuh yang tak lain dan tak bukan ya enggak yang masih terngiang-ngiang gitu. support. Itu guru TSM, Pazu. TSM semua nih ya. Mantap. Kenapa tuh? Kenapa? Ya karena manis coy, gimana gak terngiang-ngiang, gila enggak lo? Sampai Buat jadi penyemangat ya. Ganteng banget ya Fazul ya. Kas besar. Ada, jelas. Lu dulu deh. Kalau gue sih mana ya? Banyak sih gue di kamar mandi. Banyak kesan di kamar mandi. Cewek di kamar mandi ngapain nih? Kalau cowok udah jelas lah ya. Waduh, waduh, intim sekali Anda. Gimana? Biasalah kalau ada apa-apa cabut kamar mandi gitu kan, gurunya udah jelas kamar mandi. Ya oke, kalau gua pasti ya kalau anak TSM itu markas besarnya tuh di saung TSM. Itu emang adem banget sih, gila, buat tidur tuh enak banget. Terus juga sama pasti anak TSM tuh seneng banget kalau lagi pelajaran kelistrikan. Karena di TSM itu yang ruangannya AC cuma kelistrikan. Nah itu tuh jadi markas besar buat kalau tidur itu dari awal sampai akhir pasti, waduh, pules banget itu selama pelajaran. Cuma kalau yang pas lagi jam-jam pelajaran terus nggak ada guru gitu, pasti cabutnya ke kantin. Pasti kita cabutnya ke kantin sampai diuber-uber Bu Meti. Kalau di TSM itu biasanya yang bisa dibilang pemimpinnya itu kalau di kelas gue sendiri Kijut. Nah, lu tahu sendiri kan Kijut kayak gimana tuh. Jadi dia suka gitulah. Nah, terus ada lagi kalau lagi ngumpul kayak seangkatan gitu, angkatan jurusan ya maksudnya. Itu biasanya OP. Ya lu tahu juga kan OP itu ketua Ultras gitu di angkatan kita. Jadi dia yang ibaratnya punya karakteristik pemimpinnya tuh biasanya ada di Kijut sama OP gitu. Buat di mabes-mabes itu. Siapa dulu? Lu. Pesan nih ya, pesan. Jujur gue sedih banget ya, karena gue dari kelas berapa ya? Kelas berapa sih? Dari sebelum corona lah ya. Dari sebelum corona gue udah membayangkan gue graduation kayak gimana ya Iya, kan? bener. Dari ujung kaki sampai ujung rambut gue udah membayangkan. Ada juga kan yang udah pada ngumpulin uang yang cewek-cewek itu buat Iya, sewa beli kebaya samaan. Iya ya benar. Terus ntar kalau kata teman-teman gue udah sampai nyusun nih
list cowok, gue mau foto sama cowok yang mana kayak gitu. Tapi nyatanya apa cuy, gara-gara corona kita nggak ada graduation. Sebenarnya bisa sih kita graduation ya, bisa. cuman ya begitulah. Daripada maksa kan, kita nyari baiknya aja. Betul. Jadi pesan gue. Lu aja lu, jangan gua dulu, belum gua. pesan gue ya, walaupun kita disebut-sebut lulusan angkatan corona ya, gak usah didengar lah itu. Angkatan kita spesial coy. Tidak ada yang seperti angkatan kita. Siapa yang punya kesan lulus nggak ada wisuda kan ya? Kan? Siapa yang punya kesan ini baru angkatan pertama nggak ikut UN loh? Pasti kerasa banget ya. Kasian juga gitu teman-teman masih udah lulus, banyak juga yang nganggur, walaupun ada beberapa juga yang alhamdulillah udah dapat kerja gitu. Terus sedih juga sih, sedihnya maksudnya udah lulus sekarang nih kayak anak-anak yang lanjut kuliah gitu, ospek harus online kan, nggak ada kesannya gitu jadinya ya. Terus juga gini buat pesannya ya pokoknya semangat terus, kalian the best. Nafas yang kutarik ulur ini tidak menerbangkan apa-apa. Doa-doa tak sempat dirangkai, sebab benang-benang telah dipakai menjahit luka dan mengerek bendera setengah sampai. Nafas yang kuhirup hembus ini tidak melarung apa-apa. Tanda baca belum sempat disemat pada tanya, sebab kata-kata masih tertambat ragu di tepi dermaga. Barangkali nyala paling nyata, nyala paling bara ada pada kata-kata yang berdiam dalam dada. Semua terjadi di gedung kotak bernama sekolah. Kita bersama merangkak mengutip ilmu. Kita bersama tertawa, bersama menangis, bersama bermain. Dan sebentar lagi semua itu fiksi. Kenangan yang kita lalui hilang di telan waktu. Semua cerita kita tamat di pucuk kertas. Kita akan jauh nanti, terbang menggapai bintang menempuh jalan panjang. Saat nanti kita tiada bersama lagi, aku ingin kita berjanji pada hati. Berjanji untuk tidak pernah melupakan. Perpisahan sudah di depan mata. Sebentar lagi kita akan saling melepaskan. Waktu berjalan begitu cepat. Kemarin rasanya ku tahu namamu. Kemarin rasanya kita menjadi teman sekelas. Mengenalmu adalah anugerah bagiku. Anugerah karena langit telah memberiku bintang yang selalu bercahaya. Iya, kau adalah bintang yang indah. Pada akhirnya kita harus berpisah, dan aku harus ikhlas. Ikhlas melepaskanmu. Ikhlas bukan berarti melupakan. Karena jujur, aku tidak pernah berniat untuk mengusirmu dari pikiranku. Dalam hidupmu, kamu akan menemui orang-orang yang tidak mencintaimu, yang sama besarnya dengan rasa cintamu pada mereka. Teman-teman yang pernah menerimamu apa adanya, bahkan yang pernah melakukan hal gila bersama, bisa saja suatu hari ia pergi tanpa ingin mengenalmu lagi. Setiap orang berubah, meski mereka telah bersumpah ribuan kali untuk tetap menjadi manusia yang sama.
akan ada orang-orang yang sengaja hadir untuk membuatmu merasa tidak baik-baik saja. Semakin menekan ke dalam ketika tanganmu menggapai-gapai mencari jalan ke permukaan. Kehidupan akan selalu berubah, bahkan mungkin berubah arah 1 detik sebelum kamu melaksanakan rencana. Yang harus kamu pahami adalah kamu akan jatuh berkali-kali. Pakaianmu tak akan mampu kamu jaga tetap bersih seperti saat pertama kali kamu beli. Yang harus kamu mengerti, kamu akan selalu kuat untuk kembali berdiri. Hei, jangan pernah menjadi tuli. Selalu dengar bisikan coba lagi. Tiap kali kamu gagal dan merasa tak berarti. Ya, halo. Dia mau lagi di sekolah. Oke, ya aku pulang. Video. Video. Video cowok apa sih? Jangan lupa gue ya. Foto.